Yuk, saatnya kita masak sop ayam sederhana yang rasanya enak dan pastinya banyak yang suka. Nah, ini dia bahan baku sop ayam sederhana, yaitu adalah 500 gram daging ayam ya teman-teman. Di sini saya menggunakan potongan dada dan sudah dipotong-potong sama tukang daging ayamnya. Kemudian ada 4 siung bawang putih, 2 batang daun bawang, kemudian ada 2 buah wortel. Kemudian bumbu dapurnya mau saya kupas mulai dari bawang putihnya. Saya kupas satu persatu dari yang nomor 1 hingga 4. Kemudian selanjutnya untuk batang daun bawang, saya buang ujung akarnya dan saya kopek bagian luar, lapisan luar batang daun bawangnya yang sudah jelek atau yang sudah layu ya teman-teman. Untuk ujung daunnya yang sudah layu juga saya potong dan saya buang. Selanjutnya teman-teman, saya akan mengupas si wortelnya. Di sini ujung pangkalnya wortel saya kupas ya, saya buang. Kemudian saya kupas lagi bagian kulit luarnya. Saya kupas kedua buah wortel ini, dan untuk sampahnya bisa kita buang ya teman-teman. Selanjutnya saya mengambil 1 buah baskom, kemudian saya masukkan wortel, kemudian saya masukkan bawang putih dan saya masukkan daun bawang. Selanjutnya mau saya cuci. Pertama kali saya cuci adalah daging ayam itu sendiri. Saya cuci dengan menggunakan air mengalir ya teman-teman. Pastikan untuk potongan daging ayamnya ini harus benar-benar bersih ya teman-teman, terbebas dari bulu-bulu ayam dan kotoran yang menempel di daging ayam. Kemudian selanjutnya saya akan mencuci bahan-bahan lainnya. Pertama kali yang saya cuci adalah wortelnya. Kemudian setelah saya cuci kedua buah wortelnya, saya akan mencuci daun bawangnya. Biasanya daun bawang ini banyak sekali tanah di bagian daun dan bagian batangnya. Kebiasaannya pun bagian daunnya sering sekali ada binatang kecil, dan kita pastikan benar-benar bersih. Selanjutnya bawang putihnya juga kita cuci bersih. Oke, lanjut. Di sini bawang putihnya mau saya potong-potong. Saya potong-potong cincang kasar-kasar aja ya teman-teman. Jika teman-teman ingin menggunakan cara berbeda seperti menggepreknya terlebih dahulu kemudian baru dipotong cincang-cincang kasar, itu bisa-bisa aja, bisa disesuaikan dengan seleranya teman-teman ya. Yang penting bawang putihnya ini dicincang kasar. Jika udah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu bawang putihnya di tepi telenan. Selanjutnya saya akan memotong daun bawangnya. Ini daun bawangnya saya pisahkan antara daun dan batang. Kemudian saya potong-potong sebesar seruas jari ya. Kemudian lakukan hal ini yang sama di bagian daun bawangnya. Selanjutnya kita tepikan atau kita sisihkan. Lakukan hal ini kepada kedua batang daun bawang. Selanjutnya untuk 2 buah wortelnya ini mau saya potong-potong serong ya teman-teman. Saya iris tipis-tipis dengan potongan serong untuk kedua wortelnya ini. Selanjutnya teman-teman kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada 3 batang seledri. Untuk 2 batangnya ini mau saya buat simpul seperti ini agar mempermudahkan saya waktu memasukkan daun seledri ke dalam panci atau teflon. Dan untuk 1 batang daun seledrinya hanya saya iris tipis-tipis seperti ini ya teman-teman. Kemudian jika semua bumbu-bumbu sudah siap, kita akan memasak air hingga benar-benar mendidih. Kalau airnya sudah boiling atau sudah mendidih, jangan lupa dimasukkan
potongan daging ayam yang sudah kita cuci sebelumnya. Nah, di sini saya menggunakan api sedang cenderung besar ya teman-teman. Saya tunggu hingga airnya berbusa dan saya tunggu hingga daging ayamnya berubah warna menjadi warna putih. Nah, teman-teman, jika sudah seperti ini, kita bisa angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya teman-teman, jangan lupa kita akan menuang minyak secukupnya dan akan menumis bawang putih. Di sini saya menggunakan api sedang cenderung kecil dalam menumis bawang putih. Saya tumis bawang putihnya ini hingga berbau harum. Kalau sudah berbau harum, saya masukkan ayamnya ya teman-teman. Ayam yang sudah saya rebus tadi di awal video. Kemudian teman-teman, saya naikkan volume apinya. Kemudian saya aduk-aduk cepat potongan daging ayam dengan si bawang putihnya, dan saya tunggu hingga berbau harum ayamnya ya teman-teman. Nah, ini saya lakukan kurang lebih ada waktunya 5 menit ya, 3-5 menit. Jika potongan daging ayamnya sudah mengeluarkan aromatiknya dan tercampur dengan bawang putihnya teman-teman, baru saya tambahkan air. Di sini saya menambahkan sebanyak 3 gelas atau setara dengan 660 ml air. Oke, lanjut tambahkan 1/4 sendok teh penyedap rasa, 2 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1/4 sendok teh lada bubuk, kemudian 1/4 sendok teh garam, kemudian 1/4 sendok teh kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Di sini saya menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan daun seledrinya ya teman-teman. Kemudian pastikan daun seledrinya ini benar-benar terendam di dalam kuah kaldu ayamnya. Selanjutnya saya tambahkan potongan wortelnya ya teman-teman. Di sini setelah saya tambahkan potongan wortelnya, saya aduk-aduk sesaat ya teman-teman, sebentar aja. Kemungkinan saya mengaduknya ada 30 detik. Kemudian di sini saya tetap menggunakan api sedang cenderung kecil. Kenapa saya menggunakan api sedang cenderung kecil? Biar saya mendapatkan kaldu ayam yang otentik ya teman-teman. Karena kaldu ayam yang otentik ini bisa meningkatkan cita rasa pada masakan sop ayam sederhana. Nah teman-teman, ini saya tunggu kurang lebih ada 8 menit ya. Saya tunggu agar si wortelnya ini matang dan empuk. Nah kalau sudah kita tunggu kurang lebih ada 8 menit, jangan lupa kita aduk-aduk sebentar ya. Selanjutnya tambahkan daun bawang ya teman-teman. Kemudian kalau sudah ditambahkan daun bawang, tunggu lagi sebentar, kurang lebih ada 2 menitan. Kita menunggu kurang lebih 2 menitan itu supaya daun bawangnya ini layu ya teman-teman. Kemudian kalau sudah seperti ini, daun bawangnya sudah layu ya teman-teman, kita aduk sesaat dan kita cek apakah semuanya sudah matang. Kemudian jangan lupa ya teman-teman, kita koreksi rasa atau kita testing rasanya ya teman-teman. Nah jika dirasanya sudah enak dengan selera kita masing-masing ya teman-teman, baru deh saya matikan kompornya ya teman-teman. Nah dengan posisi kompor yang sudah mati atau api yang sudah tidak menyala lagi ya teman-teman, baru saya tambahkan potongan daun seledri yang saya iris tipis-tipis tadi ya teman-teman. Kemudian saya diamkan sesaat ya, kurang lebih ada 1 atau 2 menit ya teman-teman. Tetapi jangan lupa diaduk-aduk sebelum didiamkan kurang lebih 2 menit.
Nah, teman-teman, jika sudah didiamkan 2 menit, baru kita akan angkat dan kita sajikan ke dalam mangkok saji. Dan wow, ini rasanya benar-benar nikmat dan enak, dan dijamin sop ayam sederhana ini pasti banyak yang suka. Apalagi dimakan di musim cuaca hujan begini, pasti enak banget. Walaupun hanya dengan sepiring nasi putih. Sekian resep kali ini, semoga bisa menginspirasi, bermanfaat, dan menambah daftar menu kalian. Sampai berjumpa kembali di resep berikutnya, yang tentunya pasti dengan resep berbeda. Selalu bersama di setiap rasa masakan Mami Mika.